Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di restoran kota kecil, saat itu, bangunan itu sudah kosong, hanya Yi Feng dan Gui Wanhai yang masih ada di sana. Menatap wajah yang familiar namun asing itu, wajah Gui Wanhai dipenuhi kegugupan dan keterkejutan. Ketenangannya yang biasa dan riang telah lenyap. Ia berdiri diam untuk waktu yang lama, terdiam, matanya dipenuhi keheranan. Itu terjadi sampai Yi Feng mengundangnya. Saudara Gui, mengapa kau masih berdiri? Mari kita duduk dan minum perlahan. Kata-kata yang familiar itu tetap ada, tetapi sekarang terdengar lebih mengejutkan. Setelah pertempuran itu, ia tampak tenang dan kalem, seorang master sejati. Pada saat itu, Gui Wanhai akhirnya mengerti mengapa Yi Feng tidak sedikit pun bersikap pendiam saat pertama kali bertemu dengannya. Teman yang dibawanya juga mengatakan bahwa Yi Feng sangat luar biasa. Ternyata kultivasi teman ini benar-benar hebat. Sungguh menggelikan. Saat itu, ia mengira ia diperlakukan tanpa memandang latar belakang, sangat tersentuh oleh persahabatan sederhana ini, bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan Yi Feng kesempatan. Namun kini tampaknya Yi Feng lah yang tidak peduli dengan orang lain, dan justru ia yang diberi kesempatan. Dengan satu langkah sederhana, ia telah menghindari krisis hidup matinya sendiri. Ia benar-benar telah melampaui posisinya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa malu dan terhina. Terlepas dari kebaikan yang luar biasa, Gui Wanhai kini terhina, tak mampu berkata-kata, tinjunya terkepal dalam keheningan yang canggung. Melihat ini, Yi Feng tersenyum lebar dan berbicara dengan tatapan penuh belas kasih. Saudara Gui, kau sedikit malu hari ini, tidak sesantai biasanya. Kita belum menghabiskan minuman kita, dan jika kau menolak membayar, aku tidak akan menoleransinya. Kata-katanya yang masih dekat dan intim sangat menyentuh Gui Wanhai. Saudara Yi memiliki prestasi yang luar biasa, namun ia tak pernah menunjukkan sedikit pun kesombongan, bahkan merendahkan diri untuk bergaul dengannya. Bahkan setelah menyelamatkan nyawanya, ia tetap diam. Sikap seorang pria sejati sungguh mengagumkan. Menjadi sahabat karib dan orang kepercayaan dari sosok yang begitu hebat dalam hidup ini merupakan suatu kehormatan yang mendalam, sebuah berkah yang dianugerahkan kepadanya oleh saudara Yi. Alis Gui Wanhai mengendur, dan ia duduk, terharu. Terima kasih, saudara Yi. Asalkan saudara Yi mau minum lagi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Yi Feng pun tertawa terbahak-bahak, menanggapi dengan riang. Oke, kini, tanpa sedikit pun rasa khawatir, mereka berbagi beberapa gelas minuman di dekat jendela yang diterangi matahari, dan suasana menjadi lebih harmonis, sama santai dan nyamannya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Melihat saudara kura-kura kembali bersikap santai, Yi Feng semakin mengagumi generasi kedua yang kaya ini. Ia adalah sahabat sejati, orang kepercayaan yang terhubung oleh persahabatan sejati. Pandangannya menyapu kekacauan di tanah, dan Yi Feng teringat kebingungan di hatinya dan bertanya dengan lantang. Saudara kura-kura, aku agak penasaran, kenapa kau sampai terlibat masalah dengan begitu banyak makhluk laut? Mendengar ini, Gui Wanhai meletakkan gelasnya dan mendesah. Hei, saat ini, aku tak perlu menyembunyikan identitasku. Bahkan, akulah putra penguasa laut. Ayahku tak muncul di dunia selama puluhan ribu tahun, dan berbagai suku di klanku sudah siap untuk pindah. Selain itu, beberapa hari yang lalu, gua ayahku dibobol dan dihancurkan, tetapi ayahku sudah lama tak terlihat, seolah-olah ia tak pernah muncul di dunia, yang membuat mereka semakin yakin. Maka, mereka menunjukkan wajah-wajah mengerikan mereka dan mengumpulkan monster-monster tua dari berbagai suku, ingin membunuhku, putra penguasa laut, untuk memperebutkan posisi penguasa laut dan menguasai wilayah laut. Awalnya, mereka tak berani turun ke darat. Lagi pula, kuil itu ada di sana, dan kuil itu tak akan membiarkan mereka bertindak sebebas itu. Namun kini kuil itu dihancurkan oleh pedang seorang pria misterius, dan sudah terlambat untuk melindungi diri, sehingga kuil itu tak punya waktu untuk mengurus mereka, jadi mereka mengejar ke sini. Jika bukan karena bantuan tulus saudara Yi, saya khawatir saya sudah mati di sini. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika ada sesuatu di masa mendatang yang membutuhkan bantuan saya, saudara Yi, beritahu saya. Semuanya telah beres, dan Gui Wanhai pun menceritakan semua rahasianya. Kata-kata ini membawa rasa lega, dan semua emosinya tercurah sepenuhnya. Kata-katanya dipenuhi dengan ekspresi tulus dan jujur, serta rasa terima kasih yang mendalam kepada Yi Feng. Setelah mendengar ini, wajah Yi Feng berubah sedikit canggung. Ia tidak menyangka, pria kaya generasi kedua yang selama ini minum dan mengobrol dengannya ternyata adalah putra penguasa laut. Ini sungguh tak terduga, dan ketika ia memikirkan beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya, rasanya sungguh membuat frustrasi. Gui Wanhai menunggu dengan jujur untuk waktu yang lama, tetapi Yi masih tidak menjawab. Melihat ekspresi Yi Feng yang semakin canggung, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Yi, melihat tatapan bingung Gui Wanhai, Yi Feng menggertakkan gigi dan menggosok hidungnya. Terima kasih, saudara Gui, atas ketulusanmu.
Sebenarnya, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi mungkin kurang sopan. Gui Wanhai tertawa dan menuangkan anggurnya sebagai tanggapan. Hahaha, Kakak Yi, kenapa kau malu-malu begitu? Tidak perlu khawatir tentang apapun antara kau dan aku, kecuali Kakak Yi tidak ingin berhubungan denganku lagi. Mendengar ini, Yi Feng tak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran dengan tenang. Sebenarnya, akulah yang mendobrak pintu rumahmu, dan akulah yang mengacaukan istana ayahmu. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Gui Wanhai yang sedang menuangkan anggur membeku di udara. Ia mengangkat matanya dan menatapmu, bingung. Ia tidak bereaksi sampai anggur meluap dan aromanya memenuhi meja. Di bawah tatapan Gui Wanhai yang tertegun, kata-kata Yi Feng masih terngiang. Kehancuran kuil juga kulakukan. Mata Gui Wanhai tiba-tiba melebar, dan tangannya yang sedang menuangkan anggur sedikit gemetar. Mendengar suara gemerincing teko anggur, Yi Feng merasa semakin malu dan hanya bisa menjelaskan kebenarannya sebijaksana mungkin. Kalau aku tidak salah, singkatnya, beginilah situasinya, karena aku menebang kuil, menyebabkan kekacauan di negeri Dewa Jatuh, lalu entah kenapa aku mendobrak pintu rumahmu, lalu, membiarkan orang-orang laut memburumu. Bencana fatalmu sebenarnya disebabkan olehku. Mendengar ini, Gui Wanhai terkejut seperti tersambar petir. Ia merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras. Kendi anggur jatuh dan pecah di tanah. Krak, dengan suara nyaring, kepalanya mulai berdengung. Apa-apaan ini? Sepertinya saudara Yi yang menyebabkan semua ini. Perubahan yang membingungkan, kekacauan antara ras manusia dan laut, semuanya disebabkan oleh pria ini. Satu orang telah membuat planet Lansing bergejolak. Menghadapi kekacauan seperti itu, ia, seorang anak dari ras laut, tak berdaya seperti rumput bebek yang mengambang, hampir binasa di tengahnya. Bencana ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Betapa dahsyatnya kekuatan dan kultivasi yang dibutuhkan untuk memicu situasi yang begitu mengerikan. Sahabat baiknya, saudara Yi, begitu maha kuasa. Kebenarannya jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Benar-benar mengejutkan. Gui Wanhai benar-benar tercengang, wajahnya dipenuhi keraguan, tak mampu pulih. Apa yang didengarnya sungguh di luar imajinasi dan pemahamannya. Entah berapa lama waktu berlalu. Gui Wanhai masih tampak linglung, tapi untungnya, ia akhirnya bereaksi, menggerakkan tenggorokannya dan melihat ke arah Yi Feng. Kemudian Yi Feng melanjutkan penjelasannya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Saudara Gui, ini semua salahku. Meskipun aku tidak bermaksud menyakitimu, dan aku punya alasan untuk mengunjungi ayahmu, aku terpaksa mendobrak pintumu, tapi semua konsekuensinya adalah salahku, dan aku tak akan pernah mengelak dari tanggung jawab. Gui Wanhai menggerakkan tenggorokannya beberapa kali sebelum menghela napas panjang. Saudara Yi, kau tak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kau menyelamatkanku, jadi tak perlu membahas masalah ini. Soal gua ayahku, itu hanya hal sepele, tak perlu dibahas. Dia bahkan tidak muncul, jadi aku tak peduli. Tapi, tanah suci sedang kacau sekarang. Jika ini terus berlanjut, ini tidak akan menjadi masalah jangka panjang. Mengapa penguasa bintang menghilang? Saudara Yi, apakah kau tahu keberadaannya? Mendengar kata-kata murah hati ini, Yi Feng akhirnya menghela napas lega. Dengan penjelasan singkat, tindakan keterlaluan keluarga Nangong terungkap, mengejutkan Gui Wanhai lagi. Apa? Penguasa bintang benar-benar menyerahkan token itu. Jadi, saudara Yi sekarang adalah penguasa bintang kabut. Ini benar-benar keterlaluan. Selama puluhan ribu tahun, penguasa bintang telah ditunjuk oleh sub-bintang. Tidak ada yang pernah secara sukarela menyerahkan token itu, menyerahkan posisi penguasa bintang yang sangat dihormati kepada orang lain. Ini keterlaluan. Awalnya dia berpikir untuk membawa teman ini ke Istana Meteorit untuk melihat dunia, tetapi tak lama kemudian, dia sudah bertanggung jawab atas Istana Meteorit. Apa-apaan ini? Di bawah tatapan Gui Wanhai seolah sedang menatap monster, Yi Feng merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia melambaikan tangannya berulang kali untuk menjelaskan. Tidak, aku tidak ingin menjadi Star-Lord. Aku sudah menghancurkan token itu. Siapapun yang ingin menjadi Star-Lord boleh menjadi salah satunya. Ngomong-ngomong, aku juga membunuh 2 utusan sub-bintang yang datang sebelumnya. Jangan ada orang lain yang tahu tentang token itu. Kekacauan ini pasti tidak akan menimpaku. Desis. Setelah beberapa patah kata, Gui Wanhai tersentak kaget. Ia tidak hanya menghancurkan token itu, tetapi ia juga membunuh utusan sub-bintang. Ya Tuhan, pada saat itu, ia benar-benar mengerti betapa dangkalnya pengetahuan dan kultivasinya. Dibandingkan dengan Yi Feng, perbedaannya tak terkira. Duduk dalam keterkejutan untuk waktu yang lama, Gui Wanhai benar-benar tertegun. Untuk waktu yang lama, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan kata-kata, saudara Yi, di bibirnya tiba-tiba terasa berat. Sungguh suatu kehormatan. Bagaimanapun, berteman dengan orang seperti itu adalah suatu kehormatan yang tak seorang pun berani impikan. Pulau Bayangan, pusat kota yang ramai. Saat malam tiba, sekelompok pekerja meninggalkan pekerjaan mereka, berpakaian rapi dan penuh semangat, bahkan setelah seharian bekerja keras.
Berjalan di bawah gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi, di tengah lampu neon yang menyilaukan, para pekerja berseri-seri kegirangan. Setelah sesaat iri, mereka dengan bersemangat membayangkan masa depan. Pulau bayangan kita benar-benar berubah. Saudara-saudara, apakah kalian pikir akan ada hari di mana asrama kita semegah ini? Tentu saja, benar. Selama kita bekerja keras, kita pasti akan mencapai puncaknya, dan hidup kita hanya akan menjadi lebih baik. Sang pemimpin, Xiong Fan, mengangguk sambil tersenyum, menasihati dengan nada seorang veteran. Memang, kau anak muda yang mudah diajar. Sejujurnya, ketika pertama kali tiba di Pulau Bayangan, keadaannya jauh lebih buruk daripada sekarang, dan kultivasi saya sangat buruk. Berkat kerja keras, selangkah demi selangkah, saya berhasil sampai ke titik ini. Saya bahkan bisa bekerja di pusat kota dan memimpin saudara-saudara saya menuju kemakmuran yang terus meningkat. Dulu, saya bahkan tak pernah membayangkannya. Kita harus bersyukur dan berjuang untuk kemajuan. Sambil membawa tangga, Nangong Yifang mendengarkan dengan secercah harapan, matanya berbinar-binar. Kapten, Anda benar. Selama kita bekerja keras, masa depan pasti akan lebih baik. Tak ada tempat lain di dunia ini yang dapat menandingi pulau bayangan kita. Ini adalah kesempatan terbesar kita, dan kita harus menghargainya. Hanya dalam beberapa hari bekerja, Nangong Yifang benar-benar merasakan manfaat dari pulau bayangan. Kultivasinya tak hanya melonjak, dan ia memperoleh banyak wawasan, bahkan seragam kerja dan hadiah yang dibagikan secara cuma-cuma pun dulunya hanya bisa ia impikan. Kesempatan seperti ini akan menggairahkan siapapun yang menemukannya. Yang lebih mencengangkan lagi, pekerja konstruksi hanyalah posisi rendahan. Dengan kerja keras dan ketekunan, banyak sekali peluang besar menanti. Mendengar kata-kata inspiratif ini, Xiong Fan dan putranya pun tampak bersyukur. Lumayan, Tuan Nangong sangat sadar. Beliau baru beberapa hari di sini, dan beliau sudah menyadari hal ini. Beliau memiliki masa depan yang menjanjikan. Beliau sungguh pantas menjadi sesama warga asli Lansing. Nangong Yifang tersenyum dan mengangguk, ekspresinya tetap rendah hati. Kapten, wakil kapten, kalian menyanjung saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kalian berdua? Sungguh suatu kehormatan menjadi anggota Shadow Isles dan melayani di bawah kalian berdua. Ia tidak sombong atau gegabah, dan pemahamannya sangat jelas. Yang lebih luar biasa lagi, bahkan pertanyaan menyelidik tentang masa lalu mereka tidak menggoyahkan kesetiaannya. Sikap dan percakapannya yang luar biasa membuat Xiong Zong terkesan. Lumayan. Tuan Nangong pastilah seorang tokoh terkemuka di masa lalunya. Kalian harus belajar darinya. Begitu ia selesai berbicara, mata Nangong Yifang berkilat malu. Kapten, kau bercanda. Masa laluku sungguh tak berarti. Jika aku tak cukup beruntung untuk bergabung dengan Shadow Isles kita, aku hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kuharap rekan-rekanku tak membenciku. Di bawah kepemimpinan kapten kita, mari kita bekerja sama untuk berkontribusi pada kemajuan Shadow Isles. Ucapannya yang tulus dan rendah hati langsung menuai pujian dari seluruh tim. Gema bergema, dan suasana dipenuhi kegembiraan. Xiong Zong, yang juga senang, melambaikan tangannya. Luar biasa, kerjamu hari ini luar biasa, dan kesadaran semua orang meningkat. Kapten sangat senang. Aku akan mentraktirmu camilan larut malam di kota barat. Kata-kata penuh semangat ini membawa suasana mencapai klimaks, dan para pekerja bersorak kegirangan. Dalam suasana yang hangat dan tulus ini, Nangong Yifang sangat tersentuh. Ia merasa surga telah memperlakukannya dengan baik. Ia telah lama menanggalkan statusnya sebagai Star Lord, mengubah dirinya, dan bahkan para sub-bintang yang pernah ia rindukan pun terlupakan dalam tawa. Ayam-ayam dan anjing-anjing kecil itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kepulauan Bayangan. Kini, ia hanya dipenuhi kesetiaan kepada Kepulauan Bayangan dan kekaguman tak berujung kepada sang guru legendaris, tetapi ia bahkan tak berani bermimpi bertemu dengan guru yang begitu tak tertandingi. Di kehidupan ini, bahkan bertemu dengan salah satu murid langsung guru saat bekerja jauh dari rumah akan menjadi kehormatan seumur hidup. Di tengah rasa gembira ini, rombongan itu melakukan perjalanan langka mereka melintasi kota, melewati salib pusat, mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Yang paling mengesankan adalah Nangong Yifang. Menatap patung-patung di Taman Pusat Salib, mereka semua bersemangat dan penasaran. Kapten, maafkan saya bertanya, bagaimana mungkin ada hamparan bunga dan patung di jantung kota, di mana setiap jengkal tanah berharga? Saya ingin tahu, murid langsung mana yang memiliki patung ini? Xiong Zong terdiam, terkesima. Jangan bicara omong kok, bahkan keturunan langsung pun tak akan punya patung. Patung ini adalah replika rupa asli sang guru, untuk disembah dan dihormati penduduk Pulau Bayangan. Bunga-bunga eksotis itu adalah tanda pengabdian mereka, dan seiring waktu, patung itu telah berkembang menjadi hamparan bunga. Ucapan ini membuat seluruh tim dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Nada suara Xiong Zong melembut, dan ia berbicara dengan penuh emosi. Sayang sekali kalian datang terlambat. Kalian tidak berkesempatan melewati tempat suci ini di malam hari dan menyaksikan penampakan ilahi dari layar LCD. Sungguh disayangkan. Saat itu, ketika layar LCD harta karun ilahi pertama kali muncul,
rupa asli sang guru dan segala sesuatu di dunia terwujud di dalamnya, dan seluruh pulau berbondong-bondong untuk memberi penghormatan. Sungguh menggetarkan. Karena kalian sangat beruntung berada di sini hari ini, ikutilah aku untuk memberi penghormatan kepada patung sang guru. Jika ada kesempatan di lain hari, aku akan mengajak kalian mengagumi penampakan ilahi dari layar LCD. Mendengar kisah ini, semua orang dipenuhi rasa gembira. Nangong Yifang segera menurunkan tangga dari bahunya, dengan hati-hati merapikan penampilannya, dan bergabung dengan kerumunan. Ia berjalan mengitari petak bunga hingga ke depan, hanya beberapa langkah, tetapi kegembiraannya membuncah, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa gugup dan antisipasi layaknya seorang pemuda. Ketika mereka sampai di patung, Xiongzong dan putranya memimpin kerumunan memberi penghormatan. Nangong Yifang tercengang. Patung itu benar-benar tampak hidup, sebuah mahakarya seni ilahi sejati, tetapi penampilan sosok itu terasa semakin familiar, perasaan yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengamatinya selama beberapa tarikan napas. Tiba-tiba, wajah Nangong Yifang membeku, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya. Wajah itu sama sekali tidak berubah, tetap identik dengan ingatannya. Bukankah ini kultivator asing yang datang ke istana ilahi sebelumnya? Mata Nangong Yifang terbelalak tak percaya, dan ia membeku di tempat, kakinya mati rasa. Kultivator asing itu adalah Tuan. Pantas saja ia jauh lebih kuat dari yang ia duga hari itu, bahkan bukan seorang kultivator dari alam luar Lansing. Tak heran, bahkan dengan statusnya sebagai Star Lord, ia belum menunjukkan sedikit pun sifat aslinya. Semuanya masuk akal sekarang. Ia benar-benar bertarung dengan Sang Master, betapa cerobohnya. Dan ia bahkan menyerahkan kekacauan Star Lord kepada Sang Master. Sebuah klik. Memikirkan hal ini, hati Nangong Yifang tiba-tiba mencelos. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menerjangnya bagai banjir. Meskipun kerumunan ramai, pikirannya kosong, hanya dipenuhi gemuruh guntur. Semuanya berakhir. Benar-benar berakhir. Ia begitu buta, berani bersekongkol melawan Sang Master. Ia bahkan menganggap dirinya pintar, diam-diam bersukacita atas tindakan bunuh diri seperti itu. Ia benar-benar menuai akibatnya. Kesempatan emas ini ditakdirkan untuk berakhir, dan bagaimana ia bisa menebus dosa-dosanya. Setelah beberapa tarikan napas linglung, wajah Nangong Yifang pucat pasi karena ketakutan. Ia mengabaikan tatapan bingung rekan-rekannya, dan dengan tangan gemetar, ia menyampaikan pesannya, lalu melarikan diri dengan langkah mundur yang terhuyung-huyung. Tak lama kemudian, dengan keringat bercucuran, Nangong Yifang berlari ke taman dan menjatuhkan diri di tepi danau. Tuan-tuan, tolong beritahu saya pekerjaan apa yang paling kotor dan melelahkan di Pulau Bayangan. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk, karena kita sudah saling kenal sejak lama. Saya akan sangat berterima kasih. King Huanxiang dan Gui Shoutian menoleh ke belakang, bingung, sebelum menjawab dengan santai. Pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan. Di Pulau Bayangan, pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan saat ini mungkin adalah tim pengangkut pupuk kandang. Mengapa Anda bertanya? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, bibir Nangong Yifang bergetar, dan ia buru-buru berdiri dan memberi hormat. Saya bersalah, saya bersalah. Saya bertobat, saya ingin menebus dosa. Mulai sekarang, aku akan pergi ke tim pengangkut pupuk kandang, mengangkut pupuk kandang setiap hari untuk menebus dosa-dosaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bergumam beberapa kali, Nangong Yifang menghilang dalam kegelapan malam. Kedua lelaki tua itu bingung dengan penampilannya yang aneh. Apa dia baik-baik saja? Kenapa dia terlihat agak gila? Hei, dia baru beberapa hari di Pulau Bayangan, dan dia sudah bermimpi bergabung dengan tim pengangkut pupuk kandang. Dia agak terlalu ambisius, dan kurasa ada yang salah dengan pola pikirnya. Aku tidak menyangka lelaki tua ini begitu bodoh dan sembrono. Sayang sekali menyia-nyiakan nasihat baik lelaki tua itu. Sungguh dosa. Ini takdirnya, ini takdir. Keduanya menggelengkan kepala dengan emosi, mata mereka dipenuhi penyesalan. Menatap langit berbintang yang menerangi danau, seolah-olah segala sesuatu di dunia ada di depan mata mereka, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan terus menikmati memancing dengan puas. Mereka telah lama memahami bahwa selama mereka berada di Pulau Bayangan, mereka ditakdirkan untuk memiliki kesempatan yang tak terbatas. Jika mereka menyendiri dan menemukan kebahagiaan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menapaki jalan agung. Semuanya telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk dunia luar, hal itu tak lagi layak disebut. Langit berbintang luas dan tak terbatas, dan alam semesta sulit untuk melihat tepinya. Bahkan Lansing, yang memelihara miliaran kehidupan, hanyalah setetes air di lautan, perlahan mengorbit Yuanxing, selamanya tunduk pada kekuasaannya selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Yuanxing benar-benar sub-bintang, diberkahi sumber daya alam yang unik. Lansing tak tertandingi, baik dari segi ukuran maupun sumber daya. Situs-situs suci seperti negeri para dewa jatuh hanyalah hal biasa di Yuanxing. Di planet yang begitu mengerikan, kehadiran seorang utusan takdir saja sudah cukup untuk membuat sub-bintang lain gemetar, memiliki kekuatan absolut untuk menaklukkan semua makhluk yang sebanding dengan dewa. Namun, tepat saat ini,
Di puncak Yuanxing yang dingin, jasad dua utusan takdir telah ditemukan. Peristiwa semacam itu jarang terjadi, sebuah peristiwa dahsyat di planet fana manapun, cukup untuk mengguncang seluruh planet. Bahkan di Yuanxing, peristiwa itu cukup untuk menimbulkan kegemparan. Seorang pria dan seorang wanita mengamatinya cukup lama, wajah mereka muram. Mereka membawa aura iblis, mereka pasti telah dibunuh oleh iblis. Jubah para utusan dilucuti, dan token mereka hilang. Seperti dugaan, mereka pasti dibunuh oleh iblis, lalu menyamar sebagai utusan. Keduanya bukan orang biasa. Setelah beberapa tarikan napas, mereka telah menyimpulkan kebenaran. Membayangkan iblis yang menyamar sebagai utusan, bahkan mungkin bertindak dengan identitas yang berbeda, dan konsekuensinya, apapun tujuan mereka, sungguh tak terbayangkan. Ekspresi mereka semakin muram, dan mereka segera memanggil pesan itu, menginterogasi mereka tanpa henti. Setelah beberapa tarikan napas, pria tampan itu, melihat pesan dari token, tampak semakin malu. Ini mengerikan. Kedua utusan ini awalnya ditakdirkan untuk Mist Star, tetapi dibunuh dan digantikan oleh iblis. Aku khawatir Mist Star telah dikuasai oleh iblis, dan miliaran orang masih belum menyadarinya. Wanita itu ngeri dan menggertakkan giginya. Kita tidak bisa duduk diam dan menyaksikan iblis mengamuk. Jika mereka dibiarkan bersembunyi di Mist Star dengan kedok utusan, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang akan mereka timbulkan. Masalah ini harus segera diselidiki, dan kedua iblis itu harus dibasmi. Pria itu mengangguk dan segera mengirim pesan. Menunggu seseorang untuk merespons dan menangani akibatnya, ia mengumpulkan setitik aura iblis dan segera beriak menembus kehampaan. Seorang pria dan seorang wanita dengan bersemangat melangkah masuk, mata mereka dipenuhi ketegasan. Ketika kehampaan beriak lagi, keduanya telah muncul di Mist Star, berdiri diam di atas tanah para dewa jatuh. Taruhannya tinggi, dan mereka tidak berani mengendur. Melihat kekacauan di tanah suci, mata mereka semakin cemas, dan mereka buru-buru menggunakan senjata sihir mereka untuk melacak aura iblis. Namun, cahaya senjata sihir itu hanya berkedip beberapa saat sebelum meredup, lalu terdiam. Pria itu tertegun, mengerutkan kening, dan berbicara. Aura iblis itu tampaknya tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan jejak samar di planet fana ini. Akal sehat mengatakan bahwa tidak ada iblis yang bisa lolos dari deteksi mutiara Hunyuan, dan auranya pun tidak mungkin tiba-tiba lenyap sepenuhnya, kecuali kedua iblis ini mati. Wanita yang menemaninya juga tercengang. Apa? Iblis-iblis itu mati? Bintang Lan ini hanyalah planet fana biasa. Bagaimana mungkin ada makhluk yang mampu membunuh iblis sekaliber ini? Iblis yang bahkan mampu membunuh utusan kehidupan, jelas bukan level biasa. Pria itu juga terkejut, alisnya berkerut lebih dalam. Ini sungguh aneh. Aku juga tidak percaya makhluk sekuat ini ada di planet fana ini. Keduanya saling menatap dengan sangat terkejut. Serangan mendadak iblis itu sudah tak terduga, dan situasinya mengerikan. Perkembangan saat ini bahkan lebih tak terduga. Sepertinya ada semakin banyak variabel, dan bahkan mereka tiba-tiba bingung. Beberapa tarikan napas hening berlalu. Keduanya saling menatap dengan bingung dan terkejut, dan perlahan-lahan mereka sampai pada kesimpulan tentang langkah mereka selanjutnya. Entah iblis-iblis itu hidup atau mati, kita harus mengungkap semua ini. Memang, kebenaran terletak pada mengikuti aura yang masih tersisa ini. Kita akan mendapatkan penjelasannya saat kembali ke Yuanxing nanti. Kita tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk, langsung mengaktifkan kultivasi mereka untuk memasukkan senjata sihir mereka. Didorong oleh kekuatan masa lalu yang bahkan lebih kuat, kekuatan senjata sihir itu meningkat drastis. Cahaya redup semakin terang, membimbing mereka menembus kehampaan sekali lagi. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di luar sebuah kota yang sepi. Menatap ke bawah sejenak, mereka melihat sesosok tubuh berjalan santai. Tidak ada yang istimewa yang terlihat, namun senjata sihir itu telah berhenti berkilauan, menandakan bahwa ini adalah sisa terakhir dari aura iblis. Tiba-tiba, keduanya bertukar pandang berbisik dan langsung mendarat di hadapan satu sama lain. Wosh! Wosh! Tiba-tiba, dua sosok turun dari langit, mengenakan jubah bertuliskan aneh dan mengamati mereka seperti perampok jalan raya. Yi Feng sedikit mengernyit. Sebelum ia sempat bertanya, pria di seberang sana memelototinya dengan dingin, ekspresinya tegas. Pernahkah kau membunuh dua utusan sub-bintang? Begitu ia selesai berbicara, tatapan kedua pria itu tertuju padanya, mata mereka berkilauan dengan bintang-bintang, seolah-olah mengandung bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan tak ada petunjuk yang bisa lolos dari pengamatan mereka. Melihat ini, dan mendengar pertanyaan seperti itu, rasanya seperti menginterogasi seorang penjahat. Yi Feng merasa sedikit kesal dan tanpa sadar bertanya balik. Siapa kau? Begitu ia membuka mulut, pihak lain mengeluarkan sebuah token aneh dan menatapnya dengan dingin. Kami dari Yuanxing, sub-bintang yang memerintah Lansingmu. Masalah ini sangat penting. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Jika kau mencoba mencari alasan, kusarankan kau untuk berpikir dua kali. Mereka sebenarnya dari sub-bintang. Jadi, mereka adalah sesama penduduk desa dari kedua orang itu, yang datang untuk membalas dendam. Mata Yi Feng berbinar menyadari,
dan hatinya akhirnya menghangat. Sebelumnya, ketika dia minum dengan Gui Wanhai, dia juga mendengar Agui berbicara tentang betapa hebatnya Zixing, dan bagaimana dia telah menyebabkan masalah dengan membunuh pembawa pesan kehidupan, jadi dia harus berhati-hati di masa depan. Tanpa diduga, dia datang begitu cepat. Sepertinya Zixing ini benar-benar hebat. Secara logis, dia seharusnya jauh lebih kuat daripada penguasa bintang Lansing. Sepertinya rencana bunuh dirinya mungkin benar-benar berhasil. Memikirkan hal ini, Yi Feng segera setuju. Ya, aku sebenarnya telah membunuh dua utusan yang memproklamirkan diri sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Yi Feng mengangkat matanya dengan bangga. Pada saat ini, dia tidak merasa menyesal atas pembunuhan itu. Lagi pula, ia terpaksa membela diri di hadapan niat membunuh pihak lain. Dan karena sesama warga kota sedang ingin membalas dendam, ia harus bertindak arogan untuk memicu kebencian. Sedikit arogansi pasti akan memicu pertempuran sengit. Saat Yi Feng sedang menonton dengan penuh harap, mereka berdua tercengang. Kau benar-benar membunuhnya. Lalu, saling menatap dengan kaget, mereka tersenyum dan memujinya. Bagus. Kerja bagus. Luar biasa. Aku tidak menyangka Lansing punya orang sepertimu. Terkejut oleh pernyataan berlebihan itu, wajah Yi Feng tampak kacau. Apa-apaan ini? Kakak dan adik, apa kalian gila? Akulah pembunuh sesama warga kota kalian. Kalian datang jauh-jauh ke sini untuk membalas dendam, tapi apa yang kalian banggakan? Kumohon, sekalipun kalian memikirkannya dengan saksama, kalian tetap harus membalas dendam. Tapi kalian justru menyanyikan lagu yang berlawanan dan memujiku. Apa kalian tidak takut sesama warga kota kalian akan mati dengan penyesalan? Ini bukan hanya bermain sesuai aturan, tetapi juga merobek kartu. Bagaimana kita bisa memainkan permainan ini? Menghadapi perkembangan tak terduga itu, Yi Feng mengerutkan kening dan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung, tidak dapat mengetahui tautan mana yang salah. Melihat tatapan bingung ini, keduanya tampak perlahan tersadar, mengangguk kagum saat menjelaskan semuanya. Lumayan, kau cukup hebat. Sejujurnya, kedua utusan kehidupan itu adalah iblis yang menyamar. Kemampuanmu untuk membunuh mereka menunjukkan kultivasimu yang luar biasa, melampaui level manusia biasa. Kau benar-benar bakat yang langka. Di planet fana yang langka sumber daya ini, kau memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Kau benar-benar berbakat dan luar biasa berbakat. Sungguh luar biasa. Rentetan pujian pun menyusul. Yi Feng akhirnya menyadari bahwa ia telah secara tidak sengaja membunuh iblis. Kesempatan berbahaya tiba-tiba berubah menjadi kemenangan. Apa-apaan ini? Harapannya pupus sekali lagi. Itu jelas hal yang baik, tetapi Yi Feng terdiam, wajahnya tegang karena frustrasi. Ia akhirnya bertemu seseorang dari subplanet. Sekalipun peluang keberhasilannya tipis, ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk bunuh diri. Semakin ia memikirkannya, semakin ia membencinya. Yi Feng segera mengubah ceritanya, mengungkapkan perbuatan jahatnya. Membunuh iblis itu murni kecelakaan. Sebenarnya, aku bukan Star-Lord Lansing, dan aku merusak token itu. Star-Lord yang asli telah kubunuh. Karena mereka adalah atasan Star-Lord, mereka pasti marah setelah mendengar ini, kan? Yi Feng menoleh dengan penuh harap, tetapi melihat keduanya hanya tertegun, lalu tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Fakta bahwa kau bisa membunuh Star-Lord menunjukkan bahwa kultivasimu lebih kuat, dan bukan ide yang buruk untuk menggantikannya. Jabatan Star-Lord adalah milik orang-orang berbudi luhur, dan memang seharusnya begitu. Sedangkan untuk token Star-Lord, wajar jika sesekali rusak. Sekarang para iblis mengincar mereka dengan rakus, kau bisa menghancurkan konspirasi mereka untuk menyusup, yang berarti kau telah memberikan kontribusi besar. Belum lagi posisi Star-Lord yang kecil, bahkan pergi ke sub bintang nanti pun tidak masalah. Pujian itu semakin keterlaluan, dan Yi Feng bingung. Bahkan jika ia berbohong tentang membunuh Star-Lord, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Hanya karena kultivasinya lebih kuat, ia dipuji tanpa henti. Dunia memang seperti itu. Yang kuat benar-benar berkuasa. Sebelum ia sempat menyelesaikan omong kosongnya, mata pria tampan itu sudah dipenuhi kekaguman. Ia tersenyum dan mengangguk, menatap tajam. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan sangat berbakat. Maukah kau kembali ke Yuanxing bersama kami? Kami di Yuanxing selalu menghargai bakat, bukan latar belakang. Jika kau bersedia pergi, kau pasti bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik, dan kau tak perlu menyia-nyiakan bakatmu untuk Lansing kecil ini. Bagaimana menurutmu? Pujian itu sudah cukup keterlaluan, lalu ia menawarkan perdamaian. Ini keterlaluan. Yi Feng terdiam, kekecewaannya semakin menjadi-jadi. Jadi semua usahanya untuk memicu kebencian sama sekali sia-sia dan bahkan kontraproduktif. Ia hanya bercanda. Ia masih kesal. Melihat senyum tulus keduanya, ia berpikir sejenak, dan sepertinya masuk akal. Di Lansing hari ini, bahkan Star-Lord dan Sea Lord pun enggan melawannya. Demon Lord yang belum ia temukan mungkin berada di luar jangkauannya. Adapun makhluk-makhluk lain, mereka mungkin bahkan lebih buruk daripada makanan laut yang pernah ia temui sebelumnya. Beberapa luka akan membuat mereka semua tak berguna. Itu benar-benar buang-buang energi, dan selain sedikit pengalaman, tak banyak yang bisa diharapkan.
Sekalipun Yi Feng menolaknya, peluangnya untuk mencari kematian sudah tipis. Kecuali ia pergi ke subplanet yang lebih kuat, yang disebut kedua pria itu sebagai Yuan Xing, ia bisa bertemu makhluk yang lebih kuat lagi dan mungkin mewujudkan rencana bunuh dirinya. Inilah kenyataan. Ia merasa tak berdaya, tak punya pilihan lain. Setelah ragu sejenak, Yi Feng hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku bersedia kembali bersamamu. Keduanya mengangguk, mata mereka berbinar lega. Setelah berkumpul kembali sejenak, Yi Feng, terbebas dari kekhawatirannya pada Lan Xing, bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Kehampaan berputar, dan mereka bertiga melangkah masuk satu demi satu, kehadiran mereka lenyap dari Lan Xing, hingga mereka keluar darinya. Sebuah pemandangan damai terbentang di hadapan mereka. Udara dipenuhi energi spiritual langit dan bumi. Cahaya kemerahan samar bersinar di langit, dan sosok-sosok yang bergerak di sekitar alun-alun yang luas memancarkan aura yang luar biasa. Yi Feng mengikuti kedua pria itu, melewati beberapa istana berkaca. Memasuki gerbang abadi yang menjulang tinggi, mereka menemukan dunia yang berbeda. Di balik istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, dipisahkan oleh sungai yang mengalir, membentang bermil-mil jauhnya, lapisan puncak dan gunung, bagaikan pulau peri, melayang di udara. Dari kejauhan, gua-gua terlihat tersembunyi di dalamnya. Sungguh negeri ajaib bak mimpi. Kedua pria itu terbang di udara selama beberapa tarikan napas sebelum akhirnya mendarat di sebuah pulau menakjubkan yang bermandikan cahaya kemerahan. Sekilas, pulau itu memiliki keliling 100 mil. Sungai, gunung, dan hutan melintasi pulau itu, dipenuhi burung dan binatang surgawi. Di tengah pegunungan, sebuah halaman elegan, bertuliskan kata-kata, Luoxia Tianfu, terletak di dalam gerbang. Sebelum Yi Feng sempat melihat lagi, pria yang memimpin jalan itu balas tersenyum. Mulai sekarang, inilah gua kediamanmu. Semua sumber daya pulau ini berada dalam jangkauanmu. Kau dapat berkultivasi di sini dengan tenang. Kami memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan, jadi kami akan pergi sekarang. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya saja. Setelah itu, pria itu mengeluarkan token Gyo kuno, yang juga bertuliskan, Luoxia Tianfu. Ia dengan mudah menyalurkan kesadaran ilahi ke dalamnya, lalu menghilang ke awan. Sambil memegang token itu, Yi Feng merasa terkejut. Meskipun upayanya untuk memicu kebencian telah gagal, dan mengakhiri rencana bunuh dirinya, mengikuti pria ini ke Yuan Xing merupakan hal yang menyenangkan. Harus diakui, ia orang, setidaknya, ia memperlakukan saya dengan baik, memberi saya gua seperti ini saat tiba. Sekilas, gua ini sudah beberapa kali lebih baik daripada gua-gua di sekitarnya. Ini adalah awal yang sangat menjanjikan. Meskipun masa depan masih belum pasti, lokasinya saat ini ternyata bagus. Yi Feng dengan santai menyimpan token itu, perlahan mendarat di pulau di depannya, dan langsung menuju ke halaman. Tepat mendarat di depan pintu. Halaman itu tampaknya memiliki kecerdasan, pintu kayu pedesaannya perlahan terbuka. Bunga-bunga harum memenuhi udara, dan paviliun serta teras tepi air tampak elegan. Halaman 3 lantai itu didekorasi dengan apik, dipenuhi nuansa elegan yang anggun. Yi Feng melangkah masuk dengan percaya diri, merasakan kegembiraan. Ia pun duduk di dalamnya. Sebuah meja telah tersajikan teh dan anggur yang harum, masing-masing aromanya tak diragukan lagi berkualitas istimewa, sebuah perasaan yang membuatnya semakin nyaman. Ia segera menyeduh tehnya sendiri, melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia, melepaskan kekhawatiran yang baru saja dialami, dan menikmati kesegaran serta kesejukan kedatangannya. Setelah beberapa hari beradaptasi, Yi Feng perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan santai di kediaman abadi. Setiap hari, ia menyesap teh, mengagumi pemandangan, dan menulis. Di pagi hari, ia berdiri dengan tenang di luar pintunya, memandangi lautan awan dan matahari terbit. Saat senja, ia bersandar di balkon, mengamati burung-burung dan hewan-hewan bermain di antara awan yang berkabut. Akhirnya, ia merasakan sensasi nyata menjadi seorang abadi, seolah mampu melupakan semua kekhawatirannya untuk sementara. Sebenarnya, Yi Feng memanfaatkan kesempatan menikmati pemandangan untuk menanyakan situasi dan berkenalan dengan para tetangga di gua-gua pulau abadi di dekatnya. Ia datang ke Yuan Xing bukan untuk bersantai, melainkan untuk mencari kematian. Tujuan hidup tertinggi ini selalu terukir di benaknya. Seperti kata pepatah, Tuhan memberi ganjaran kepada mereka yang bekerja keras. Setelah beberapa hari berusaha, Yi Feng akhirnya mengumpulkan beberapa informasi dasar. Ternyata tempat ini bernama Pulau Feng Shui. Gua-gua pulau abadi yang tak terhitung jumlahnya dan harta karun surga dan bumi yang terkumpul di sana semuanya dirancang untuk menumbuhkan bakat-bakat elit. Konon, banyak tokoh terkemuka berasal dari Pulau Feng Shui, dan dari sana, mereka menjadi terkenal di Yuan Xing. Menyaksikan lautan awan yang berputar-putar, Yi Feng merasakan haru. Setelah semua keributan ini, ia merasa seperti memasuki tempat yang mirip universitas untuk menumbuhkan para dewa. Itu adalah titik awal yang baik, tetapi terasa terlalu stabil, agak membuat frustrasi. Tepat saat ia merasa bosan, sesosok tubuh perlahan turun. Pria parubaya itu, yang tampak seperti seorang cendekiawan, membungkuk sambil tersenyum, ekspresinya rendah hati.
Saudara Yi Feng balas tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan mempersilakan tamu itu masuk untuk mengobrol. Pria ini, Su Qingyuan, adalah teman pertamanya di sini. Mungkin karena mereka berdua berasal dari Mortal Stars, mereka secara alami merasa dekat. Yi Feng dan pria yang lebih tua itu menikmati percakapan yang hangat, dan sebagian besar informasi yang ia peroleh berasal darinya. Setelah beberapa gelas anggur, Su Qingyuan menghela napas dan tersenyum masam, matanya dipenuhi rasa iri. Saudara Yi, Anda sungguh diberkati. Bagi para kultivator seperti kami dari Mortal Stars, mencapai Pulau Feng Shui saja sudah sulit, dan kami tidak pernah diperlakukan dengan baik. Namun, Anda berhasil memiliki, Luoxia Tianfu, Anda benar-benar membuat iri orang lain. Dulu ketika saya berada di Bailey Star, saya bisa memanggil angin dan hujan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah semua kesulitan yang saya alami untuk mencapai Yuan Star ini, saya akan berakhir seperti ini. Waktu berlalu begitu cepat, dan hidup itu keras. Melihat omelan mabuk kakaknya, Yi Feng merasakan luapan emosi. Perjalanan kultivasi sungguh tak berujung. Setelah akhirnya mencapai puncak bintang fana, kupikir aku telah memasuki alam yang lebih tinggi, ternyata aku hanyalah seorang junior. Tak seorang pun akan menerimanya begitu tiba-tiba. Lagi pula, tidak semua orang memiliki hati Taois yang gigih dan sesat itu. Pukulan seperti ini sungguh terlalu berat, dan jurang emosional yang begitu dalam tak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Yi Feng hanya bisa memberikan kata-kata penghiburan sambil mereka saling bersulang. Saudara Su, tak perlu merendahkan diri begitu. Sekarang kita telah memasuki Pulau Angin Salju, sumber daya berlimpah. Dengan kultivasi yang tekun, kita bahkan mungkin mencapai kehebatan. Su Qingyuan terkejut mendengar kata-kata itu, lalu meletakkan gelasnya dengan senyum masam dan mengangguk. Maju, Saudara Yi, kau terlalu berlebihan. Kami yang lahir di bintang fana jumlahnya sedikit, dan kami bahkan tak sebanding dengan sumber daya dan latar belakang unik yang dianugerahkan oleh para kultivator sub-bintang. Sekeras apapun kami berusaha atau bersatu, kami tak mungkin mengubah perbedaan status ini, apalagi omong kosong tentang kemajuan. Beberapa hal tak bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Ada begitu banyak jenius di sub-bintang. Satu momen pencerahan saja bisa menghapus 1000 tahun kerja keras. Jangankan para jenius tak tertandingi yang berhasil mencapai peringkat surgawi, bahkan mereka yang cukup beruntung untuk dihormati di peringkat bumi pun jauh di luar jangkauan kita. Ia menggerutu lama, kegetirannya muncul, dan rasa ingin tahu Yi Feng pun tumbuh. Peringkat surgawi. Su Qingyuan mengangguk serius, menatap keluar jendela ke arah lautan awan. Yang disebut peringkat surgawi adalah peringkat terkuat yang ditetapkan oleh Pulau Feng Shui. Mereka yang berhasil masuk sangat berbakat dan akan dihujani sumber daya yang tak terbatas. Peringkat bumi sedikit lebih rendah, tetapi perlakuannya jauh lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Katakan padaku, para jenius sub-bintang itu sudah memiliki titik awal yang mengerikan, dan dengan sumber daya seperti itu, bagaimana kita bisa dibandingkan? Meskipun bisa memasuki Pulau Feng Shui ini adalah kesempatan langka bagi kita, berbagai celah yang ditimbulkan oleh kenyataan juga merupakan semacam siksaan bagi kita. Setelah menyesap minuman keras, mata Su Qingyuan menunjukkan ekspresi enggan. Menatap lautan awan, di tengah pulau-pulau bertabur bintang, sebuah patung setinggi 10.000 kaki berdiri dengan gagah. Melihat ini, mata lelaki tua itu dipenuhi kerinduan, dan sedikit semangat juang juga menyala di matanya. Saudara Yi, lihatlah. Patung itu adalah pendiri Pulau Angin Salju yang legendaris. Legenda tentang guru kuno ini berlimpah, dan masih beredar luas hingga saat ini. Tuan ini mendirikan Pulau Angin Salju dan sendirian mendukung ribuan kultivator, melawan invasi iblis dan menjaga stabilitas umat manusia. Dia benar-benar guru yang tak tertandingi. Jika aku tidak terinspirasi oleh legenda guru ini, aku pasti sudah lama dirundung dan goyah imanku. Aku tidak takut menertawakanmu, Saudara Yi, tetapi jika suatu hari nanti aku bisa memiliki 1/10 pun dari sikap guru ini, aku akan merasa puas. Setelah percakapan dan tawa yang emosional, wajah Saudara Su akhirnya memerah. Yi Feng sangat tersentuh oleh apa yang didengarnya, dan ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang Pulau Angin Salju yang mengerikan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kakak laki-laki ini, ia berbaring di sofa empuk, wajahnya dipenuhi antisipasi, tenggelam dalam pikiran. Pulau Angin Salju didirikan untuk memilih para elit untuk melawan iblis, dan pasti ada banyak pertemuan berbahaya. Ini pasti tempat yang tepat. Ada banyak kesempatan untuk mencari kematian di masa depan. Malam yang sunyi berlalu, hari yang lain pun tiba. Di antara pulau dan gua peri yang tak terhitung jumlahnya, banyak sosok berlalu lalang dan menatap. Salah satunya, sosok yang sangat tampan, mengenakan gaun megah, ditemani seorang gadis peri yang menawan, berbicara dengan fasih. Mengikutinya tak jauh di belakangnya, beberapa sosok lainnya, semuanya menunjukkan rasa hormat. Adik perempuan, tenanglah. Kau dan aku adalah teman lama. Masalah sederhana mencari tempat tinggal gua ini akan ditangani dengan sangat anggun oleh tuan muda ini. Pulau peri manapun yang kau pilih, hanya dengan satu gerakan sederhana, aku akan memastikan kau menemukannya.
Kata-katanya yang penuh percaya diri dan anggun langsung membuat gadis peri itu membungkuk tanda terima kasih. Terima kasih, kakak senior An. Membungkuk anggun itu, yang menonjolkan sosoknya yang sudah ramping, membuat bibir pemuda itu sedikit melengkung, dan ia langsung setuju. Adik perempuan, sama-sama. Masalah sepele seperti itu tak lebih dari sekadar ucapan biasa bagiku. Pilih saja, tanpa ragu. Mata wanita itu berbinar kagum, lalu ia mengangguk dan melihat sekeliling. Setelah lama menatap langit dalam diam, mata indahnya akhirnya bersinar dengan cahaya yang luar biasa saat ia menunjuk ke pulau surgawi yang jauh di hadapannya. Saudara An, saya merasa tempat tinggal surgawi ini cukup elegan. Mengikuti arah jari gioknya, mata An Sixuan menjadi gelap saat ia melihat tulisan di prasasti yang bertuliskan, Luoxia Tianfu. Ia segera menutupinya dengan senyuman dan menjawab, ya, saudari junior, mata Anda memang tajam. Luoxia Tianfu kaya akan sumber daya dan energi spiritual, dan gua-guanya dibuat secara pribadi oleh seorang master. Tinggal di sana untuk waktu yang lama akan memungkinkan seseorang untuk memahami Dao, jauh melampaui tempat tinggal surgawi di sekitarnya. Mendengar rumah abadi Luoxia yang luar biasa, mata wanita itu berbinar, namun ia juga menangkap makna tersembunyi dalam deskripsinya. Ia menatapnya dengan lembut dan mengangguk sebagai jawaban. Kakak, kau sangat baik. Namun, mendengar pujian kakaan, aku yakin rumah abadi Luoxia ini tidak mudah didapat. Tidak semua orang layak tinggal di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan kehormatan itu. Aku melihat pintu gua terbuka lebar, dan sepertinya sudah ada pemiliknya. Jika kakaan malu, aku tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak pantas. Raut khawatir terpancar di wajah cantiknya, sungguh menyedihkan. Melihat ekspresi wanita cantik itu, An Sixuan tersenyum dan langsung setuju. Itu bukan masalah. Asalkan kau memintanya, saudari muda, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menaklukkan bukan hanya gua kecil ini, tetapi juga matahari, bulan, dan bintang-bintang. Saudari muda, tunggu sebentar, dan aku akan memberimu beberapa instruksi. Ia menjawab dengan singkat, lalu mengedipkan mata pada orang yang berjalan di belakangnya. Dalam beberapa tarikan napas, orang itu, yang mengerti, diam-diam mengirim pesan untuk menyelidiki, lalu mengirimkan pesan telepati. Melapor ke kakak senior An. Menurut penyelidikan, rumah surgawi Luoxia ini memang ada pemiliknya. Anehnya, pemilik rumah gua ini bukan dari alam ilahi Yuansing kita, melainkan dari bintang fana bernama Lansing, yang baru saja pindah. Bintang fana. Mendengar ini, An Sixuan dengan santai membuka kipas gioknya, sedikit rasa jijik di wajahnya. Wajahnya yang elegan memancarkan rasa percaya diri yang luar biasa, memancarkan dominasi yang luar biasa saat ia tersenyum pada wanita cantik itu. Saudara muda, jangan khawatir, gua ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Jika kau tidak menemukan yang kau suka, kau bisa menginap di rumah Perdana Menteri Luoxia hari ini. Suara yang mendominasi itu bergema, dan wanita peri itu menatapnya dengan kagum. Terima kasih, kakak senior An. Merasakan pancaran sinar yang menyentuh di mata indahnya, An Sixuan diliputi kegembiraan. Ia tertawa dan melambaikan lengan bajunya, dengan penuh semangat memimpin rombongan menuju rumah abadi Luoxia. Ketika An Sixuan dan rombongannya mendarat di gerbang gua, hanya memandangi halaman dari kejauhan, beberapa orang sudah dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Peri bergaun panjang itu, matanya berbinar-binar dengan warna yang aneh, sangat cantik. Senyum seorang wanita cantik memikat hati semua orang. An Sixuan berbicara dengan suara yang mendominasi, memancarkan aura keanggunan yang tak tertandingi. Pergilah, sampaikan perintah tuan muda ini. Orang-orang di belakangnya segera membungkuk, berdiri di depan pintu dan berteriak keras. Para kultivator bintang biasa, segera tinggalkan rumah surgawi Luoxia. Para kultivator bintang biasa, segera tinggalkan rumah surgawi Luoxia. Para kultivator bintang biasa, segera tinggalkan rumah surgawi Luoxia. Suara itu samar, mustahil dipahami orang luar, tetapi terus menyebar ke seluruh halaman, membuat Yi Feng mendongak dengan bingung. Apa-apaan ini? Menyerahkan gua ini. Yi Feng meletakkan cangkir tehnya, bingung. Ia baru saja pindah, tidak terbiasa dengan tempat ini, dan tidak memprovokasi siapapun. Mengapa seseorang tiba-tiba ada di sini, mengancam akan menyerahkan guanya? Teriakan tak terjelaskan itu terus berlanjut, dan Yi Feng benar-benar kesal. Terlalu malas untuk memikirkannya, ia berdiri dan berjalan keluar halaman. Sesampainya di halaman, ia melihat seorang pemuda berdiri di depan pintu, menatapnya dengan dingin. Di belakangnya ada beberapa orang asing, semuanya berpakaian rapi dan berpenampilan sopan. 7 atau 8 orang, pria dan wanita, terus-menerus menatapnya. Sebelum ia sempat melangkah keluar untuk bertanya, pemuda itu menunjuknya. Kau penguasa kediaman Perdana Menteri ini, kan? Kultivator fana rendahan itu. Aku mengikuti perintah kakak senior An, dan aku perintahkan kau untuk segera mengosongkan kediaman abadi Luoxia ini. Yi Feng semakin bingung dengan perintah misterius yang begitu meyakinkan ini. Kakak senior An, kosongkan kediaman abadi. Saat kata-kata itu terucap, pria itu perlahan minggir.
Beberapa langkah di luar pintu, seorang pemuda berpakaian elegan menatapnya sambil tersenyum. Ditemani seorang wanita muda, mereka berdua tersenyum tenang. Pemuda berpakaian elegan itu dengan lembut mengipasi kipas gioknya, bibirnya sedikit melengkung. Aku, An Sixuan, memiliki latar belakang yang melampaui imajinasimu. Saat ini aku berada di peringkat ketiga dalam peringkat daratan Pulau Angin Salju. Kau harus menuruti kata-kataku. Kau hanyalah seorang kultivator biasa dari planet Fana. Merupakan suatu kehormatan besar berada di Pulau Angin Salju. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk memiliki rumah surgawi awan senja? Berkah seperti itu sungguh di luar jangkauan seorang kultivator Fana sepertimu. Jika kau berpengetahuan luas dan bersedia melepaskan rumah surgawi awan senja, aku pasti akan membantumu. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, cukup sebutkan namaku. Mulai sekarang, kau akan memiliki fondasi yang kokoh di Pulau Angin Salju. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang pilihan itu, kan? Ia memulai dengan retorika sombong, dan Yi Feng mengerutkan kening. Melihat senyum sinis di wajah kelompok itu, sepertinya ia benar-benar seperti yang dikatakan pemuda itu, menyombongkan diri sampai-sampai menjadi gertakan belaka, dengan mudah mengendalikan diri. Namun setelah diamati lebih dekat, Yi Feng tidak menganggapnya begitu mengesankan. Ia memberikan kesan lemah dan dangkal, kemungkinan hanya seorang pembicara. Entah apa yang mereka makan hingga tumbuh begitu percaya diri. Yi Feng tidak repot-repot memperhatikan orang sok ini dan memutar matanya tanpa berkata-kata. Kalau tidak ada yang lain, berhentilah berpura-pura di sini. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Aku harus minum teh. Aku tidak bisa menyia-nyiakan teh yang baru diseduh. Yi Feng menjawab dengan santai dan hendak berbalik dan menutup pintu. Reaksi ini tidak asin atau hambar, dan sama sekali tidak terduga oleh semua orang. Sekelompok orang tiba-tiba tercengang, dan senyum mereka berubah menjadi terkejut dan curiga. Sial, ini benar-benar orang kelas bawah dari Fansing, bodoh dan tak kenal takut. Orang macam apa Tuan An? Dia sangat berbakat dan memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Bahkan beberapa senior tidak akan memperlakukannya sedingin itu. Tapi orang dari Fansing ini tidak berani memberinya muka. Keberanian ini benar-benar terlalu besar. Keheningan tiba-tiba menyelimuti gerbang halaman. Peri cantik itu berdiri diam dengan senyum canggung, matanya berkedip saat ia melirik ke arah kelompok itu. Rombongannya juga mengerutkan kening karena terkejut, beberapa tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Untuk beberapa saat, tak seorang pun berani berbicara, seolah takut membuat An Sixuan marah. Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Senyum An Sixuan membeku. Ia melirik peri itu, hanya untuk melihat tatapannya yang teralihkan dan ekspresi canggung. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan kerutan di dahinya menghilang. Ia membanting kipas gioknya hingga tertutup rapat dan menggertakkan gigi. Beraninya kau, tuan muda ini selalu menepati janjinya, dan kau mengabaikannya. Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Beri anak Fana ini pelajaran, putuskan meridian di tangan dan kakinya, dan beri dia pelajaran. Dengan raungan yang menggelegar, semua orang mengaktifkan kultivasi mendalam mereka. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan hembusan angin kencang, dan bahkan membuat pulau dan gua abadi di sekitarnya waspada untuk mengerahkan kesadaran spiritual mereka. Mendengarkan keributan di belakangnya, Yi Feng mendesah tak berdaya. Aku tidak ingin membuang waktuku dengan orang-orang sembarangan, tetapi mereka terus menggangguku. Mereka benar-benar memaksaku untuk bertarung. Ah! Sambil mendesah pelan, Yi Feng menggulung lengan bajunya. Wus! Sebuah bayangan melesat keluar pintu, dan seketika, suara lolongan hantu dan serigala bergema. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pemuda yang sebelumnya anggun dan anggun, An Sixuan, langsung dipatahkan oleh Yi Feng. Sekelompok orang jatuh ke tanah, wajah mereka ngeri, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan wanita cantik bergaun panjang itu pun ketakutan. Saat mereka menatap dalam diam tertegun, Yi Feng bertepuk tangan dan mendesah. Hanya itu, katakan padaku, dengan kemampuanmu yang terbatas, kau berani bertindak begitu sok. Semakin ia menatap, semakin ia kesal. Yi Feng melirik para antek dalam diam. Jika kalian masih bisa bergerak, cepat bawa orang ini pergi, atau aku akan mematahkan kaki kalian satu persatu untuk memberi pelajaran. Setelah ia selesai berbicara, kelompok itu jatuh dan berebut untuk membawa pemuda itu pergi ke lautan awan. Lelucon itu segera berakhir, dan Yi Feng dengan tenang kembali ke kamarnya untuk minum teh, tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, insiden itu tak luput dari deteksi indera ilahi di sekitarnya. Komunikasi antar gua Pulau Abadi terus berlanjut, dan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di sebagian besar Pulau Feng Shui. Sang jenius tak tertandingi, An Sixuan, benar-benar dijepit ke tanah oleh seorang kultivator tingkat rendah dari planet Fana. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.